Pemirsa masih di IDX Succession Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa rilis data inflasi Amerika Serikat pada Agustus yang naik di 8,3% secara tahunan juga berdampak pada penurunan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Lantas sentimen positif apa yang masih menopang pasar saham domestik di tengah gejolak perekonomian dunia saat ini? Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Usai mencetak rekor all-time high penutupan pada perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan di sepanjang sesi pertama hari ini justru terus berkubang di zona merah. Dan pada akhir sesi atau pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, indeks harga saham gabungan terparkir di level 7.257,3 atau melemah 0,83%. Pelemahan yang dialami IHSG mengikuti bursa saham Amerika Serikat yang ditutup berjatuhan pasca rilis data inflasi periode Agustus 2022 yang lebih tinggi dari perkiraan. Seperti dilansir Bloomberg, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mencatat indeks harga saham gabungan di Amerika Serikat naik 8,3% pada Agustus 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Angka ini lebih tinggi dari laporan pemerintah Amerika Serikat yang memperkirakan IHK naik 8% secara year on year pada bulan Agustus 2022. Sementara itu, VP PT Samuel Sekuritas Muhammad Al-Fatih dalam program Power Breakfast pagi ini mengatakan meski terdampak rilis data inflasi di Amerika Serikat, namun pergerakan indeks dalam negeri diuntungkan oleh krisis energi yang dialami beberapa negara. Menurut Al-Fatih, tingkat inflasi di Amerika Serikat yang mencapai 8,3% disebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakan IHSG ke depan. Kita mengalami keuntungan ya dari kondisi krisis energi terutama, jadi batu bara dan kita lihat juga dalam beberapa hari terakhir ini adalah CPO. Jadi kemungkinan dengan data baru dari Amerika tersebut, secara sentimen mungkin kita akan terpengaruh ya, apalagi kita kan baru mencapai level-level tertinggi selama ini. Namun kemungkinan justru asing itu keluar dari bursa-bursa yang tertekan oleh inflasi, tapi mencari bursa-bursa yang diuntungkan oleh kondisi saat ini, yaitu krisis energi dan juga kenaikan-kenaikan komoditas gitu ya. Nah, ini mungkin akan mengurangi dampak negatif sentimen tersebut ya. Jadi kalaupun ada koreksi-koreksi, saya rasa koreksi di IHSG ini tidak terlalu dalam ya, mungkin hanya sampai 7.300, 7.250 gitu ya. Itu view optimis saya ya, dan kemudian asing tetap seperti juga yang terjadi. Dan di sepanjang sesi satu hari ini, dari 11 indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia, tercatat hanya IDX Energi yang mencatat penguatan sebesar 0,22%, sementara 10 sektor lainnya melemah. Adapun sektor teknologi tergerus 0,95%, di mana penurunan ini pun sejalan dengan indeks Nasdaq yang mengalami penurunan paling dalam yakni sebesar minus 5,16%. Nasdaq sendiri merupakan indeks saham di Bursa Amerika Serikat yang didominasi oleh sektor teknologi. Adapun saham-saham menjadi penekan bagi indeks sektor teknologi hari ini antara lain Kresna Graha Investama, Wir Asia, Televest Indonesia, Elang Mahkota Teknologi, serta Bukalapak.com, di mana kelima saham tersebut terkontraksi di atas 1% pada perdagangan sesi pertama hari ini. Ekonom Core Indonesia Muhammad Faisal mengatakan dengan tren inflasi yang masih tinggi, maka kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan kembali pada pertemuan FOMC pada 20 hingga 21 September mendatang. Pengetatan kebijakan moneter ini diprediksi Faisal akan berdampak pada perekonomian dalam negeri yang ditandai dengan rendahnya permintaan sehingga menahan laju pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan 4. Selain itu, penyaluran kredit juga akan terdampak kebijakan responsif Bank Indonesia terhadap kenaikan suku bunga acuan The Fed. Namun demikian, 8,3% masih tergolong relatif tinggi, sehingga kemungkinan The Fed untuk masih menaikkan tingkat suku bunganya ke depan masih sangat terbuka. Itu artinya jika arah daripada kebijakan pemerintah Amerika Serikat, terutama The Fed, ini masih terus hawkish, berarti ke depan dampaknya terhadap ekonomi global dan juga termasuk diantaranya terhadap Indonesia, ini ikut mendorong terjadinya pengetatan moneter di banyak negara, termasuk juga di Indonesia. Di sisi lain, Al-Fatih menilai selama ini pergerakan IHSG juga ditopang oleh dana investor asing yang masuk ke pasar saham, khususnya ke pasar saham-saham sektor komoditas seperti batubara dan CPO. Al-Fatih menyebut dengan tren kenaikan harga komoditas saat ini, para investor pun menilai bahwa pasar saham Indonesia merupakan salah satu pasar yang defensif dari sentimen negatif global. Untuk itu, Al-Fatih merekomendasikan investor untuk mencermati saham yang dinilai tak terdampak dalam dengan gejolak ekonomi global saat ini. Berbagai sumber additional.